sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Selamat datang dalam acara serial edukasi Cancer Education Channel edisi ke-8 Sabtu 29 Agustus 2020. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kami bahas yaitu pelayanan khusus deteksi dini kanker yang akan disampaikan oleh narasumber kami yang sudah hadir di sini, Dr. Feni Endriani, Dokter Umum Rumah Sakit Onkologi Solo, dan juga moderator kami, Nurse Nur Aini Andarwati, Koordinator Keperawatan. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Untuk sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya dan silahkan menyiapkan pertanyaan pada kolom komentar untuk dialog interaktif. Acara ini disiarkan langsung pada YouTube, Facebook, dan Instagram Rumah Sakit Onkologi Solo. Mari sahabat, langsung saja kita simak bersama serial edukasi Cancer Education Channel yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo dan Solo Cancer Society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Selamat bergabung kembali dengan kami di Cancer Education Channel. Hari ini edisi ke-8, Sabtu 29 Agustus 2020. Pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang masih muda dan cantik. Beliau adalah seorang dokter umum di Rumah Sakit Onkologi Solo. Kita sambut bersama Dr. Feni Endriani. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak ini. Gimana kabarnya dok pagi ini, dok? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Iya. Aktivitas masih lancar seperti biasa, dokter? Iya, masih. Kita juga masih banyak kegiatan di Rumah Sakit Onkologi Solo, terutama pelayanan-pelayanan kanker pastinya, Iya. terapi, kemoterapi, kemudian ada operasi juga, pasien-pasien kontrol poli juga masih, juga ya kegiatan sehari-hari dengan tetap pakai protokol kesehatan. Ya, dok. pasti. Jadi pandemi belum berlalu, tapi kita tetap harus semangat ya, dok. Iya, pasti Mbak ini harus. Semakin ceria ya, dok. Iya, cocok. Jadi dokter, pagi hari ini kita akan membahas tentang program khusus deteksi dini kanker di Rumah Sakit Onkologi Solo. Oke. Nah, ini sudah tema yang sudah ditunggu-tunggu oleh sahabat di rumah, dok. Dari kemarin-kemarin banyak sekali tuh yang DM, dibahas dong tema deteksi dini, Iya. gitu, dok. Nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit, dok, tentang pelayanan unggulan di Rumah Sakit Onkologi Solo, termasuk dari deteksi dini itu sendiri. Seperti apa deteksi dini yang dilakukan di Rumah Sakit Onkologi Solo? Oke, ya Mbak ini, betul ini pertanyaan topik yang memang sangat perlu untuk diketahui banyak teman-teman di luar. Karena pada dasarnya kan kanker itu penyakit yang lebih baik, alangkah jauh lebih baik jika kita bisa mencegahnya sejak dini dibanding sudah ketahuan, apalagi sudah masuk stadium tingkat tinggi ya. Terus kita menerapi itu hasilnya biasanya jauh lebih baik. Iya, benar. Jadi memang baiknya sejak dini dideteksi, terutama untuk orang-orang atau keluarga yang dia punya risiko tinggi. Artinya misal bapak ibunya dulunya pernah riwayat kanker apa ya, Iya. kemudian anaknya ini adalah keturunan langsung gitu, anak 1, anak 2, meskipun nggak ada keluhan, bisa jadi beliau ini membawa gen kankernya. Nah itu kalau memang suatu ketika si individu ini pola hidupnya tidak baik, kemudian dia punya kerentanan sendiri yang lebih besar, akan muncul gennya gitu kan, jadi muncullah kanker lainnya. Jadi Beda- resikonya lebih besar ya, dok? Betul, lebih besar. Beda kalau memang suatu ketika dia tidak muncul kankernya tapi tetap ada dalam dirinya, nanti diturunkan lagi itu yang diharapkan paling tidak diketahui sejak dini kemudian dicegah begitu ya Mbak ya. Nah ini kalau di Rumah Sakit Onkologi Solo sendiri kita ada unggulan. Jadi program unggulan khusus untuk para pasien yang ingin tahu lebih dini tentang apakah saya punya risiko kanker atau mungkin gejala-gejala yang selama ini saya alami itu mengarah ke kanker atau tidak. Nah itu kita namanya SEDEC Mbak ini. Polisedek. Betul, ya, dok? Polisedec. Jadi khusus namanya adalah Poliklinik Sedec, di mana artinya Cancer Early Detection Center. Nah itu nanti di Cancer Early Detection Center atau Polisedec ini itu adalah poli yang disiapkan khusus untuk mendeteksi. Jadi di sana kita akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif, lengkap begitu pasien datang, kemudian pasien
mendaftarkan diri ya, mereka akan mengisi formulir mengenai keluhan-keluhan apa yang mereka rasakan. Kemudian ada kita form khusus yang dilakukan untuk men-screening dini. Jadi diisi ya, misal pertanyaan apa kamu, kalau perempuan misalkan, apakah mensnya teratur, apakah terasa lebih lama gitu ya, siklus mensnya, atau ada keluhan nyeri yang luar biasa, itu nanti ada screeningnya. Kemudian setelah itu nanti pasien akan masuk ke ruangan, akan bertemu dengan dokter yang khusus bertanggung jawab di Polisedek ya, teman kami, nanti rekan-rekan kami, itu akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif, dari mulai head to toe, jadi dari kepala sampai kaki nanti akan diperiksa semua, terutama terkait dengan keluhannya. Bisa kalau nyeri perut atau rasa ada benjolan di payudara gitu ya, itu nanti diperiksa lebih detail di sana. Tapi tetap kita akan lakukan lengkap dari kepala sampai kaki, jadi terscreening. Nanti mana-mana saja yang kira-kira dirasa lebih harus perhatian gitu ya. Jadi jangan sampai ke skip. Kemudian Jadi kita nanti, lebih jelas ya dok. betul Dari Mbak. awal sudah diperiksa semuanya walaupun kita belum ada keluhan nih. Betul. Tetapi ketika masuk diperiksa dari kepala sampai dengan kaki, jadi bisa ketahuan Iya, oh kamu betul, punya Mbak resiko ini dan sebagainya ya dok. Iya, jadi kan dari form yang muncul di depan tadi, itu kan ada silsilah keluarga. Iya. Dia berapa bersaudara, ibu bapaknya seperti apa, dari riwayat keluarga yang meninggal atau diterapikan kanker atau enggak gitu ya. Nanti kita lihat, nah itu ada risiko berarti kan pasien ini. Misal dari pemeriksaan di screening, oh tidak ada yang mencurigakan. Nah nanti kita arahkan, kalau di riwayat keluarga yang misal ayahnya sakit kanker tertentu gitu, oh ibu berarti ada risiko, kita sarankan pemeriksaan ini. Jadi pemeriksaannya memang tidak hanya di ruangan, melainkan nanti ada pemeriksaan lanjutan laboratorium, kemudian pemeriksaan penunjang lainnya, entah itu foto, entah itu pemeriksaan USG gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi memang rencana SEDEK ini, Polisedek ini adalah poli yang betul-betul komprehensif. Komprehensif artinya sejak masuk pertama anamnesis, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke arah risiko kanker, kemudian pemeriksaan yang lengkap di badan pasien ya, dari mulai kepala sampai kaki yang mengarah apakah dia ada keluhan atau enggak. Dilanjutkan jika memang dicurigai, itu kita lakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan lab, kemudian pemeriksaan penunjang. Setelah itu nanti kalau memang ternyata dari pemeriksaan yang kita lakukan ada kecurigaan, kecenderungan pasien ini bapak atau ibu hasilnya ada yang tidak normal, itu kita langsung arahkan ke ahlinya. Jadi rumah sakit onkologi Solo ini kan dia ada beberapa dokter yang memang ahli ya, subspesialis di bidang cancer di masing-masing departemen. Dari anak, kemudian dari ginekologi, onkologi, kemudian dari penyakit dalam, gitu, dari bedah juga ada. Jadi nanti setelah kita tahu tuh screening, oh ini diarahkan nih, misalnya ada benjolan di perut, benjolan di perutnya ini ternyata perempuan, kemudian ada keluhan mens yang lain gitu, dan setelah diperiksa lab ternyata labnya tidak baik gitu ya, HB-nya turun, kemudian leukositnya naik tinggi. Oh ya sudah, berarti ada ke arah sana, misalkan ke ginekologi, kita arahkan ke konsulennya untuk subspesialisnya ginekologi. Nanti baru situ diakses lebih lengkap, lebih detail, ketahuan pasti. Oh ini sebetulnya sakitnya gitu Mbak ini. Jadi mengenai alurnya sendiri itu seperti apa dok? Sebelum pasien itu yakin nih ingin periksa ke Polisedek, apakah dia nanti saat mendaftar diarahkan ke polispesialis dulu atau langsung ke Polisedek atau seperti apa dok? Nah ini yang harus teman-teman juga diberitahu ya. Jadi Polisedek ini sebetulnya adalah tidak jauh beda dengan poli-poli lain. Sama ya. Sama sebetulnya pada dasarnya, hanya memang dia khusus ya, disiapkan khusus untuk pasien-pasien yang ingin dilakukan screening lengkap. Nanti caranya seperti apa? Pasien bisa datang ke rumah sakit ya, nanti ke reception, ditanya betul, mendaftar secara normal seperti pasien pada umumnya, atau bisa lewat telemedicine juga bisa mendaftar ya, bahwa ingin melakukan pemeriksaan di SEDEK, di Polisedek. Nah nanti setelah itu akan diberikan form tadi yang saya bilang, jadi form lengkap, screening ya, betul, form screening itu dari mulai identitas diri, kemudian keluhan-keluhan ya yang riwayat lah pokoknya, riwayat pribadinya. Setelah itu nanti baru dijadwalkan, jadi diagendakan untuk pemeriksaan lengkapnya bertemu dengan dokter yang bertanggung jawab, rekan-rekan kami di Polisedek. Nah nanti kalau memang setelah dilakukan pemeriksaan ada arah kecurigaan, lakukan lab, pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lainnya, itu akan dijadwalkan kemudian, apakah di hari yang sama, di waktu yang sama, atau mungkin di hari lain, menyesuaikan juga dengan pasien. Berarti nanti konsulennya juga ditentukan langsung dari Polisedek tersebut. Betul, ya dok. Ini setelah ada kecurigaan ya. Jadi intinya kalau teman-teman nanti mau di screening, mau melakukan pemeriksaan khusus untuk apakah saya ini ada kecenderungan kanker atau enggak gitu, bisa langsung ke reception aja, menemui pihak resepsi, kemudian ditanya,
apakah bisa hari ini, jadwal jam berapa begitu. Iya. Semudah Nah, itu. ini sepertinya sangat menarik, Dok, untuk Betul, sahabat-sahabat Mbak di Eni. rumah, dan sudah banyak pertanyaan yang masuk, Dok. Sudah banyak. Iya. Mungkin nanti teman-teman di rumah pertanyaan akan kita jawab satu persatu setelah yang akan lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Cancer Education Channel. Saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini membuat semua aktivitasku menjadi terbatas. Padahal banyak sekali agenda yang mengharuskan aku untuk keluar rumah, khususnya untuk pemeriksaan kesehatan. Tapi untungnya nih, rumah sakit tempatku biasa berobat memiliki program khusus namanya Halo Rumah Sakit Onkologi Solo, yaitu layanan telemedicine yang memudahkan pemeriksaan kesehatan yang dapat dilakukan dari rumah via online. Caranya pun cukup mudah. Pertama-tama kunjungi halaman website rsos.co.id. Setelah masuk pada halaman website, klik thumbnail Halo RS Onkologi Solo. Lalu lembar Google Form akan terbuka. Pada page pertama, scroll hingga bagian bawah, masukkan alamat email dan klik tombol next. Pada page kedua, pilih layanan konsultasi, kemudian klik tombol next. Setelah itu, kita akan masuk pada page ketiga. Baca dengan seksama alur layanan Halo RS Onkologi Solo, pahami dengan benar alurnya, lalu klik kolom ya. Setelah memahami dengan baik dan klik tombol next. Pada page keempat, isi semua identitas pasien secara lengkap, mulai dari apakah pernah berobat ke rumah sakit, pilihan poliklinik yang dituju, nama, tempat, dan tanggal lahir, hingga dokter yang dipilih. Untuk rencana tanggal konsultasi dapat dilihat pada jadwal yang telah tersedia. Jangan lupa untuk mengupload data diri seperti KTP atau boleh juga menggunakan SIM. Klik tombol next, selanjutnya kita akan masuk pada page kelima. Klik tombol persetujuan umum atau general consent, lalu submit. Rumah Sakit Onkologi Solo akan mengkonfirmasi terkait pendaftaran Anda untuk selanjutnya melakukan konsultasi telemedicine. Jadi Ibu, ini datanya sudah lengkap, sudah kami catat di medical record. Nanti resepnya kami kirim ke alamat Ibu. Demikian Ibu, selamat pagi. Cara yang cukup simpel untuk kita yang saat ini tidak bisa keluar rumah atau tidak memiliki waktu untuk datang ke rumah sakit. Dengan layanan Halo RS Onkologi Solo, saya jadi lebih mudah mendapatkan pelayanan medis. Terima kasih Rumah Sakit Onkologi Solo. Hospitable, easier, better. Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di Cancer Education Channel. Masih dengan tema yang sama, program khusus deteksi dini kanker. Nah, Dokter Fenty, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk dari sahabat-sahabat di rumah. Oke. Yang pertama dari Nadira_Rahayu. Selamat pagi dokter, mau menanyakan, deteksi dini kanker apa saja yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Onkologi Solo? Silakan dok. Deteksi dini kanker apa saja pada dasarnya menyesuaikan dengan subspesialis yang tersedia di rumah sakit ya. Jadi kita ada onkologi, gineko-onkologi, kemudian ada bedah onkologi, ada anak onkologi, ada penyakit dalam onkologi, dan poli lainnya. Jadi ada jiwa juga ada, paru juga ada, apalagi kemudian untuk nyeri juga ada gitu ya Mbak Eni. Tapi pada dasarnya Poli untuk bebas nyeri ya dok. poli bebas nyeri juga ada. Pada dasarnya untuk cancer detection itu kita bisa yang kita tersedia ya, itu ada untuk cancer payudara, cancer mulut rahim atau cancer cervix, kemudian cancer ovarium, cancer prostat untuk laki-laki, kemudian ada namanya limfoma maligna atau kanker kelenjar gitu ya, getah bening, dan ada untuk anak-anak dia ada leukemia ya. Kemudian ada cancer lain yang dirasa benjolan-benjolan di tubuh itu biasanya ke arah bedah gitu ya. Kemudian keganasan darah lainnya untuk orang dewasa. Jadi misal HB-nya kok rendah terus, kemudian sel darah putihnya juga makin tinggi itu ada. Jadi beberapa cancer, lebih dari 10 cancer kita bisa coba deteksi dini ya, terutama yang benjolan yang tampak di tubuh. Itu nanti di poli sedek kita bisa lihat.
Oh gitu ya dok. Sejauh ini untuk dari pasien-pasien tadi dok, banyak yang deteksi dini, apakah ditemukan kasus tanpa gejala tetapi hasilnya positif ke arah kanker dok? Oke, kalau dari yang sudah periksa, memang kebanyakan adalah pasien yang mengalami keluhan dulu ya Mbak ya. Artinya yang datang secara diri sendiri sadar bahwa saya ingin memeriksa itu biasanya sudah merasa kok saya sering lemes ya gitu, kok saya ada benjolan di perut ya, atau saya ada di tangan, di kaki, itu biasanya, atau payudara lebih sering ya, perempuan Lebih sering datang ya, Dok. untuk memastikan ini benjolannya apakah berbahaya atau secara hormonal saja gitu, alami artinya. Itu yang datang dan diketahui biasanya dia setelah pemeriksaan ada yang memang hanya perlu terapi biasa karena ini siklus aja alami gitu, normal, atau ada yang langsung diarahkan ke spesialisnya, ke subspesialis yang menangani onkologi tertentu. Tapi ada juga pasien-pasien memang yang porsinya tidak terlalu banyak, yang sudah ada keluhan, ada yang dia punya risiko. Jadi ada ibunya itu dia meninggal karena kanker endometrium ya, jadi kanker rahim itu pernah ada. Kemudian konsultasi, jadi bertanya-tanya saya baiknya seperti apa yang harus saya lakukan gitu. Kemudian ya kita arahkan, periksa dulu, kita lakukan screening dari formulir beliaunya ini isi. Kemudian ada skor-skor tertentu kan, jadi tidak hanya screening ngisi saja, tapi ada formula khusus kita yang akan dinilai. Jadi apakah dia berisiko atau enggak, poin-poinnya begitu. Dan setelah tahu nanti kita lakukan yang lainnya, pemeriksaan lain penunjang, jadi lab atau pemeriksaan USG ya, kita lakukan pemeriksaannya itu nanti setelah dari formnya itu, oh ini ada risiko kecenderungan lebih tinggi, langsung kita arahkan ke pemeriksaan. Nah itu hasilnya nanti terlampir, oh memang ada kecenderungan gitu, ada benjolan khusus atau yang lebih canggih lagi adalah kita bisa deteksi sampai ke tingkat gen. Bisa ya dok? Iya itu bisa, ada beberapa yang memang kita sarankan untuk misal risiko tinggi ya, seperti tadi pasien yang saya ceritakan, diambil darahnya ya, disampling kemudian dibawa ke laboratorium, itu secara genetik saja sudah bisa sekarang, jadi sudah sangat canggih Mbak ini. Sudah canggih sekali sudah ya canggih dok, kemajuan teknologi sekarang. Betul. Jadi memang teman-teman alangkah baiknya tidak menunda-nunda, terutama yang berisiko tinggi, untuk screening saja dulu ya. Jadi lakukan dulu pemeriksaan dirinya itu, sepertinya ada tidak keanehan yang dirasakan. Kalau memang semuanya dirasa normal ya tadi, yang paling mungkin yang sudah sangat canggih adalah secara genetik. Jadi di lab, betul, di laboratorium nanti dipetakan gennya ini ada yang abnormal atau tidak, yang mengarah ke suatu waktu dalam jangka waktu berapa lama dia akan berubah menjadi ganas gitu atau kanker. Jadi terdeteksi semakin dini itu semakin mudah untuk disembuhkan ya dok? Betul, sangat punya peluang lebih baik Mbak ini untuk sembuh. Ada pertanyaan selanjutnya dok dari Cynthia. Dokter, bila saya mau melakukan vaksin kanker rahim, apakah saya bisa dilakukan di polideteksi dini? Mungkin yang dimasuk pemeriksaan vaksin HPV ya dok? Oke, mungkin karena perempuan yang tanya. Iya dok. Vaksin HPV ya, jadi memang disarankan untuk yang sudah produktif secara seksual ya, umur 25 sampai 49 atau 50 tahun, itu melakukan vaksin Mbak ini, vaksin untuk mencegah infeksi virus HPV atau virus yang akan menyebabkan kanker serviks. Itu bisa dilakukan di Polisedek, tapi setelah mendapatkan konsultasi lebih dalam sebelumnya dengan subonkologi, gineko-onkologi. Jadi misalkan ini sudah diputuskan, oh saya mau mendapatkan vaksin gitu. Sebelumnya harus dikenali dulu dosisnya berapa, kemudian berapa kali pemakaian gitu kan. Umumnya 3 kali. Tapi akan lebih baik jika bertemu dulu dengan subonkologinya, spesialisnya nanti akan programkan, misalkan kalau 3 kali, yang pertama kali akan bertemu dengan subspesialisnya, kemudian nanti berikutnya bisa langsung dilanjutkan di Polisedek secara rutin ya, secara jadwalnya aja. Berarti bila memang pasiennya pertama kali datangnya ke Polisedek atau Polideteksi dini, bisa nanti akan dirujuk ke spesialis dulu. Betul, diarahkan karena bisa jadi di waktu yang sama. Jadi di hari yang sama betul, pasiennya mendaftar untuk ke Polisedek karena masuk ke dalam lingkup deteksi dini, kemudian melakukan pemeriksaan, pasien ini mengarah untuk, dok saya mau melakukan vaksin saja gitu kan, tidak ada keluhan. Tapi dipastikan dulu bahwa ini memang betul-betul tidak ada keluhan yang mengarah ke kanker serviks gitu. Karena beda kalau pasiennya sudah ada gejala ya, misalkan meskipun hanya lesi yang tidak besar di di mulut rahim, itu kan tata laksananya beda. Akan harus langsung diberikan terapi dengan spesialisnya gitu. Dan dipastikan misal dia tidak ada, masih normal gitu mulut rahimnya, ya sudah divaksin saja. Nah, untuk dapatkan vaksin itu juga nanti kita harus lengkap dulu dosisnya berapa kali pemakaian gitu. Ketemu dengan spesialisnya, itu berikutnya akan
ya sudah datang saja ke Polisedek diberikan vaksinnya. Berarti poli ini sangat penting ya sahabat. Betul. Sehingga Rumah Sakit Onkologi Solo saat ini menjadi pelopor juga ya dok. Betul Mbak Aini. Untuk poli deteksi dini atau Polisedek ini Iya, ini sendiri. belum pernah ada di rumah sakit sebelumnya ya, rumah sakit Iya. lainnya, karena memang kan harus rumah sakit yang senternya untuk Kasus fokusnya di kanker bidang ya. kasus kanker gitu ya. Jadi ya tidak semua punya. Dan sayang sekali kalau teman-teman tidak tahu, apalagi kalau punya risiko tinggi kemudian diabaikan gitu ya, akan kok sudah Sayang ada sekali ya. sudah ada sarananya nggak dimanfaatkan gitu Mbak. Berarti memang sahabat di rumah ketika memeriksakan diri itu diharapkan untuk bisa jujur. Iya, Mengatakan penting. ke dokter kita apa yang kita rasakan atau riwayat apa saja yang pernah kita lakukan ya Iya, dok. Mbak Aini. Karena dari situ nanti dokter bisa keterbukaan. mendiagnosis dan menentukan resiko penyakit dari pasien itu sendiri. Seperti itu ya dok. Setuju Mbak Aini. Terus ini pertanyaan ketiga dokter dari Bumi 119. Dokter, apakah seseorang yang masih sehat dan tidak memiliki keturunan kanker berkemungkinan untuk terkena kanker? Oke, ini juga banyak ya Mbak ini yang Banyak ya bertanya. pertanyaan, Teman-teman ya. biasanya kalau datang ke rumah sakit onkologi untuk konsultasi juga tanya ini. Kalau saya nggak punya dok riwayat kanker, tapi kok saya parnoan biasanya. Iya. Karena teman saya atau rekan kerja saya gitu, tetangga saya kok tiba-tiba kena kanker Terkena gitu. kanker, Padahal nggak ya. ada apa-apa sebelumnya. Nggak ada gitu. gejala ya dok. Nah ini loh, tadi kita udah pahami bahwa risiko kanker itu bukan hanya dari genetik. Ya memang ada peran genetik, tapi jauh lebih besar adalah peran pola hidup. Pola hidup ya betul. dok. Pola hidup, keseharian, bagaimana kita melakukan aktivitas, kemudian makan, terutama bagaimana mengelola tingkat stres ya. Jadi faktor untuk terjadinya kanker bukan hanya secara genetik. Jadi teman-teman di rumah jangan sampai kaget, jangan sampai bingung ya ketika ada temennya atau ada sahabatnya atau tetangganya kok dikabari tiba-tiba dirawat karena kanker, padahal tidak ada satupun keluarganya yang punya. Bisa jadi bukan keluarga secara dekat, bisa jadi misal kakeknya atau kakek buyutnya dia Jauh, sudah punya genetik, tapi tidak pernah muncul di keluarganya sebelumnya karena pola hidupnya yang baik, yang oke. Kemudian seperti itu tiba-tiba ya, dok. ya di pasien yang ini dia ternyata adalah seorang yang misal begadangan ya, terus perokok kuat, edik, kemudian apalagi dia stresnya berat gitu ya, pekerjaannya tidak bisa dikelola dengan baik, ya sudah itu muncullah di gennya dia, di saatnya dia, di tubuhnya dia gitu loh. Karena tadi genetiknya berkontribusi tidak terlalu kuat sebetulnya, tapi dipicu oleh siklus kesehariannya, jadi sel yang ada di tubuhnya tidak bisa dengan baik merepresi atau menekan gen yang seharusnya tidak muncul gitu Mbak. Jadi pada dasarnya kan manusia itu dia punya sistem pertahanan ya. Semua Iya. orang ya punya pertahanan. Kalau pertahanannya baik, jadi dia akan berusaha untuk menolak penyakit-penyakit. Tapi kalau pertahanannya tidak kuat, ya penyakit-penyakitnya akan dengan lebih mudah muncul gitu ya teman-teman. Bukan hanya genetik tadi. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu sudah punya bibit kanker di dalam sebetulnya ya tubuh semua kita. orang itu punya sel ya yang Sudah punya sel yang bisa berkecenderungan untuk suatu Menjadi saat kanker. ya. Setiap manusia diberikan itulah ibaratnya ya. Jadi semua rata sebetulnya. Tapi ada yang lebih banyak porsinya, ada yang lebih sedikit, itu tergantung tadi keturunannya. Dan ada yang jadi sampai penyakit, ada yang tidak. Jadi semua orang sudah punya kecenderungan, punya bisa lah, artinya kalau memang tidak hati-hati dia akan terkena mengalami kanker. itu. Gaya hidup juga menentukan ya dok. Sangat sekali Mbak ini. Gaya hidup ya, keseharian itu, Pola hidup ya. pola hidup. Sahabat, semakin seru pembahasan kita pada pagi hari ini. Gaya hidup seperti apa yang bisa menyebabkan kanker? Akan kami bahas lebih lanjut bersama narasumber kami setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Cancer Education Channel. Halo sahabat, kembali lagi di Cancer Education Channel. Masih bersama narasumber kita, Dr. Fenty. Dokter, tadi teman-teman banyak menanyakan gaya hidup seperti apa yang menyebabkan penyakit kanker ini muncul. Dan apakah benar makanan bakar-bakaran itu bisa memicu kanker? Nah, ini mitos apa fakta, dok? Jadi
pertanyaan yang poin kedua yang sering ya orang tanya ya, Iya, karena infonya kan menyebar luas. Oke, jadi pola hidup seperti apa yang menyebabkan kanker ini pada dasarnya adalah yang menyebabkan penurunan daya tahan ya Mbak ya, penurunan daya tahan, kemudian yang memperpendek umur sel. Jadi ada namanya masa usia sel tuh ada di siklus selnya. Ini kalau ada usianya sendiri betul, ya. ada usia sel itu normalnya sekian hari gitu ya. Kemudian harusnya dia tumbuh lagi dalam waktu berapa hari dengan jumlah sekian. Tapi kalau untuk orang-orang yang dia tahannya atau pertumbuhan normal di tubuhnya itu tidak baik, di-trigger atau dipacu oleh hal-hal luar ya, faktor-faktor eksternal, itu paling sering biasanya adalah stres. Ya, stres yang tinggi itu sangat mempengaruhi apapun di tubuh kita. Kalau dia stresnya itu tidak terlalu hebat, maksudnya ada tapi bisa dengan baik dikontrol, mungkin hanya keluhan-keluhan ringan seperti nyeri kepala, atau mungkin kalau perempuan siklusnya tidak teratur, atau mual muntah gitu ya, nyeri perut, itu yang paling sering. Tapi kalau untuk stres yang cukup besar kemudian intens terus menerus, itu terakumulasi Mbak, ini terakumulasi ditambah dengan siklus yang lainnya yang nggak baik. Jadi ada namanya siklus sirkadian tidur ya. Jadi tidur manusia itu kan ada masa kecil, dewasa gitu kan, orang tua kan masa tidurnya beda-beda, waktu tidurnya beda. Ya, Nah, ini sebetulnya kalau tidak terlalu ekstrim, artinya masih bisa tidur dalam kualitas yang baik, 3-4 jam itu masih bisa dikatakan oke. Tapi kalau yang sudah sampai ekstrim, sehari hanya tidur 1 jam atau 2 jam, atau malah tidurnya terinterupsi, terpecah-pecah gitu ya, itu kan sel butuh istirahat. Sel butuh, artinya ya waktunya memang untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan di tubuh melalui istirahat tadi. Kalau sudahlah stresnya tinggi, dia harus segera diperbaiki, tapi tidak ada waktu untuk istirahat yang cukup, ya sudah bagaimana memperbaiki selnya gitu. Yang ada selnya belum sempat memperbaiki, sudah rusak, kemudian malah sel yang tidak baik tumbuh, karena sel tidak baik ini dia lebih kuat bertahan hidup gitu. Jadi dia kondisi apapun dia akan tetap tumbuh gitu loh Mbak, ini dibanding sel sehat. Kalau sel sehatnya kan dia nggak kondusif lingkungannya, dia nggak bisa tumbuh dengan baik, malah rusak. Nah, sel yang tidak normal ini di apapun kondisi akan tumbuh dengan cepat. Nah, yang cepat ini, yang tidak terkontrol inilah yang akan suatu waktu nanti cikal bakal menjadi tumor ya, atau kanker kalau memang dia ganas seperti yang Mbak ini. Itu pertama, stres, kemudian pola hidup dan makanan. Nah, tadi yang pertanyaan terakhir yang berhubungan dengan makanan bakar-bakaran ya. Biasanya makanan itu asalkan dia tidak terlalu banyak mengandung preservatif ya. Preservatif itu artinya zat aditif yang ditambahkan, yang untuk pengawet, yang untuk pemanis, apapun itu yang basicnya adalah kimiawi gitu. Kalau yang bakar-bakaran sebetulnya kalau riset khusus belum ada ya Mbak ya. Riset khusus yang dipublish untuk bilang bahwa makanan berbakar ya apapun itu akan memicu kanker itu ya, mungkin selama ini belum secara resmi dipublish sebagai penelitian yang sahih untuk bisa digunakan. Cuman ya kalau kebanyakan kan nggak baik ya Mbak ini ya. Pada intinya makanan apa ya, tadi makanan yang dia preservatif. Jadi basicnya adalah kimiawi yang terlalu strong, terlalu kuat, dia mampu mengubah susunan basa nitrogen pada genetik kita. Itu kalau terus-menerus terpapar bisa berubah basa nitrogen genetiknya. Jadi kalau genetiknya sudah berubah, yang harusnya misalkan A dan B gitu ya, kemudian berubah jadi C dan D, ya sudah, itu sudah kacau, kemudian proteinnya kacau, akhirnya selnya juga nggak bisa siklus dengan normal ya. Tumbuhlah sel ganas, sel tidak baik gitu ya, yang jadi tumor. Jadi terkait makanan bakar-bakaran itu sebenarnya penelitiannya sendiri belum ada ya belum Dok? ada yang publish. Tapi tergantung dari kita bagaimana cara memilih makanan yang sehat dan yang tidak. Itu tadi mungkin tadi ya. faktor kebersihan juga mungkin berpengaruh ya Dok? Bisa jadi kan infeksi, bisa jadi ya. Bisa infeksi jadi juga ya. Salah satu penyebab juga bisa. Terus untuk stres itu sendiri bisa menurunkan tingkat imunitas seseorang ya Ya Dok? pasti Mbak, ini ya, semua tingkat tekanan ya apapun itu ya, maksudnya stres yang internal apalagi dari psikis kita, kemudian stres fisik juga iya. Intinya ya semua harus balance ya Mbak ini ya. Balance artinya kalau memang dia tekanan kerjanya tinggi ya harus disupport dengan vitamin, dengan makanan, istirahat, itulah. Konsepnya sebetulnya teman-teman mungkin sudah sering dengar, sudah paham gitu. Tinggal diaplikasikan aja. Nah ini sahabat di rumah harus memperhatikan juga bahwa di masa pandemi seperti ini kita harus pintar-pintar menjaga mood, harus tetap semangat. Iya, pandemi ya Mbak. Jangan sampai stres ya. Nanti karena faktornya banyak nih. Iya Mbak. Stres di rumah atau stres lain-lainnya juga banyak masalah nih ya Dok ya. Stres pekerjaan sendiri juga ada lagi. Pertanyaan selanjutnya dokter, ini lagi dari Diana. Dokter, ibu saya meninggal karena penyakit kanker payudara.
Sejauh ini saya tidak memiliki gejala ke arah kanker payudara, tetapi saya merasa takut. Apakah saya perlu memeriksakan diri, Dok? Oke. Nah, ini saya arahannya ke ke polideteksi dini atau langsung ke dokter spesialisnya, Dok? Oke, pertanyaan juga baik ini Mbak ini ya. Jadi si pasien ini dia punya ibu yang riwayatnya sebelumnya kanker payudara. Kanker payudara. Jadi dia mau tahu nih apa saya punya kecenderungan atau Iya. enggak gitu. Pertama karena kita ada yang namanya tadi Polisedec, Cancer Early Detection Center ya. Ini khusus memang untuk screening secara komprehensif, secara total dari semua bagian tubuh, pemeriksaan fisiknya, kemudian anamnesis dan pemeriksaan lab yang lain. Kalau memang mau tahu, kita ada namanya Sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Sebetulnya bisa di rumah. Cuman ada beberapa bagian yang baiknya kalau itu dibantu oleh rekan ya yang memeriksa. Jadi biar yakin bahwa oh ya benjolan ini sebetulnya dia harusnya nggak ada gitu. Ada yang lebih baik lagi dengan tenaga medis bahkan. Jadi datang kemudian tenaga medis ini kan dia tahu oh ini benjolan ini harusnya tidak ada. Oh benjolan ini dia memang siklus hormonal mens misalkan karena harusnya ada dan bisa hilang ketika siklusnya nggak ada gitu ya. Jadi Polisedec nanti akan melakukan pemeriksaan tadi itu Sadari kalau memang dia punya kecenderungan risiko untuk kanker payudara. Datang ke Polisedec, mendaftar kemudian diisi form gitu ya. Nanti datang ketemu dengan dokternya di Polisedec, rekan-rekan kami nanti ditanya apa cerita dulu, anamnesis segala macam, baru diperiksa. Diperiksanya tadi saya bilang diperiksa fisik dulu. Jadi dipastikan tidak ada benjolan yang aneh entah di payudara atau di area sekitar payudara. Jadi kalau pemeriksaan Sadari itu bukan hanya payudaranya aja, tapi sekelilingnya. Jadi di daerah ketiak kita karena ada kelenjar getah bening mbak ini di sana. Kelenjar getah bening itu yang kalau dia benjolannya ada di sana ya berarti mungkin ada sesuatu juga gitu. Mungkin bukan di payudaranya langsung tapi di daerah sekitarnya. Jadi itu kadang pasien-pasien yang di rumah bisa sebetulnya memeriksakan sendiri ya, diperiksa saat mandi gitu ya, sebelum berpakaian dilihat apa ada benjolan yang tidak wajar atau malah keluar cairan dari putingnya. Dari putingnya. Iya, dari putingnya keluar cairan, entah itu cairan biasa atau malah darah gitu ya. Kemudian kulitnya jadi mengkerut, tertarik seperti jeruk itu kan juga tidak wajar. Artinya sesuatu hal-hal yang tidak wajar di daerah payudara itu sebenarnya bisa dilihat sendiri. Tapi kadang kita nggak yakin toh, kita nggak sebagai orang awam kan apa ini sebetulnya bingung seperti itu apa ya, ini Dok? sebetulnya normal atau enggak. Itulah mengapa baiknya dideteksi dini. Jadi datang ke tenaga medis ya di Polisedec nanti dilihat, kemudian dari pembandingan ada foto-fotonya, dibandingkan ini loh Bu, ini kondisi seperti ini biasanya mengarah ke sini. Ibu ada di bagian tubuh ibu misalkan. Nah nanti kalau sudah ditemukan nih pasti nih tenaga medis sudah bisa mengkonfirmasi bahwa oh ini bagian yang tidak normal ini memang kecurigaannya ke cancer. Dan nanti pemeriksaan lainnya apakah perlu pemeriksaan lab ya dari kita lihat apakah proporsinya memang diperlukan sekali atau langsung diarahkan ke polispesialisnya gitu. Nanti dari situ kan baru karena dokter spesialis pada dasarnya adalah sudah harus spesifik, sudah harus mengarah bahwa oh ini betul-betul cancer. Oh ini penatasan lainnya sudah harus sesuai dengan guideline gitu ya. Jadi baiknya memang di Polisedec dulu dideteksi. Jika memang itu benjolannya hanya benjolannya ternyata bukan suatu yang harus ini diperhatikan atau mungkin ini bisa disebabkan oleh siklus tadi hormonal hanya dirubah polanya aja, pola hidupnya atau sesuatu yang menyebabkan apakah dia pakai kontrasepsi atau enggak begitu ya. Itu nanti beda kan. Jadi nggak perlu langsung yang invasif atau tindakan-tindakan lain gitu. Jadi baiknya memang deteksi dini. Setelah itu nanti kita arahkan langsung ke spesialisnya gitu Mbak. Berarti memang cukup sulit ya Dok bila kita melakukan pemeriksaan sendiri tanpa kita tahu nih Iya, Mbak. perbedaannya antara cancer dengan benjolan biasa Iya. atau benjolan di area lainnya. Memang lebih yakinnya kita langsung saja ke polideteksi dini. Polideteksi dini. Nah, nanti di polideteksi dini itu kita juga diberikan edukasi ya Dok? Diberikan Iya, pasti pemaparan? diberikan informasi yang harus diketahui, terutama orang-orang yang iya. punya risiko tinggi. Di Polisedec atau deteksi dini itu kita bukan hanya melakukan pemeriksaan ya, tapi juga pemahaman secara baik kepada pasien yang datang. Kalau keluhan-keluhannya yang dirasakan apakah itu harus dikhawatirkan secara berlebihan begitu ya. Jangan sampai orang itu kan kalau di luar dia punya keluhan kemudian dia inisiatif orang sekarang kan ada Google, dia buka Google baca ya kan berita padahal dia blogspot gitu nggak tahu ini betul atau enggak. Itu kan jadinya membuat asumsi-asumsi yang tidak pada tempatnya. Nah itu bahaya nanti tindakannya akhirnya pada akhirnya nanti seringkali dia beli herbal ya. Dia beli herbal, dia beli obat-obatan lain yang itu tidak terbukti khasiatnya yang akhirnya pada beberapa waktu kemudian datang sudah kondisinya jauh lebih buruk gitu loh Mbak ini. Nah itu harus pencerdasan sejak awal. Artinya di Polisedec itu bukan hanya pemeriksaan komprehensif tapi juga pasien akan dicerdaskan. Ibu kalau punya risiko seperti ini baiknya begini. Ini ada aplikasi atau ada alat yang kita bisa gunakan untuk pantau ibu keluhannya nanti makin buruk atau tidak.
Kalau sudah di level sekian, silakan datang kembali atau langsung bertemu dengan spesialis. Jadi pasien itu paham gitu ya, yang sampai terbawa informasi-informasi yang salah, terbawa asumsi-asumsi yang di sekitaran gitu yang nggak betul, yang akhirnya malah merugikan dia. Merugikan pasien sendiri ya dok. Ya, Dan untuk pemeriksaan penunjang tadi dok, seperti misalnya pemeriksaan radiologi, lab dan sebagainya, itu semua bisa dilakukan di rumah sakit onkologi ya dok. Oke, di rumah sakit onkologi itu ada pemeriksaan, kita bisa USG mbak ya. Kemudian Bisa pemeriksaan USG, screening dok. terutama untuk yang genitali perempuan, kita bisa lakukan IVA, pap smear, kemudian ada kolposkopi nanti dengan dokter konsulan ya di bidangnya gitu. Kemudian ada pemeriksaan lab darah ya, lab darah kita ada yang dilakukan di internal rumah sakit, kemudian ada juga dengan kerjasama dengan pihak luar yang memang menyediakan spesialnya di bidang deteksi genetik gitu ya mbak ya untuk kanker. Dan ada juga pemeriksaan radiologi kita ada, USG kita ada gitu ya. Jadi pemeriksaan yang diperlukan secara awal untuk mendeteksi kita sudah memprovide, jadi sudah disiapkan di rumah sakit gitu, terutama untuk pasien-pasien di polisedik tadi. Nah ini menarik sekali ya Iya, dok. Jadi Mbak. sekarang kita sudah pelayanan terpadu satu atap seperti itu kita ya dok. harapkan memang baik ya tadi. Iya. Jadi semua sudah disediakan, kita bisa dapat hasil yang diharapkan. Iya, gitu, jadi di waktu yang sahabat-sahabat tidak nggak perlu khawatir ya dok Iya. kalau kesini. Nah itu, mari sahabat, jangan lupa untuk selalu memeriksakan diri secara dini, karena kita tidak pernah tahu kapan kita sakit dan kapan Iya. kita kondisinya sehat. Seperti itu ya Iya, dok. setuju. Masih banyak lagi dok pertanyaan, akan kita jawab setelah sesi berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cancer Education Channel. Oke. Halo sahabat, masih bersama kami di Cancer Education Channel. Dokter, ini masih banyak lagi pertanyaan dari sahabat-sahabat di rumah dok. Kali ini terkait tentang pembayaran dan pembiayaan dok. Dokter, apakah di Rumah Sakit Onkologi Solo saat ini sudah bisa melayani pasien dengan BPJS? Oke mbak, ini kita sedang berproses ya. Jadi Iya, dok. memang kedepannya plan kita adalah tetap akan menerima asuransi terutama yang tercover secara nasional, itu BPJS pada konsepnya kita sudah Iya, dok. menyiapkan ke arah sana. Untuk saat ini yang kita sudah terima pasien-pasien sahabat kita yang survival di Rumah Sakit Onkologi Solo secara asuransi non BPJS kita menerima. Jadi para pasien ini mereka bekerja sama dengan asuransi lain, begitu pun rumah sakit beberapa asuransi juga sudah bekerja sama dengan kita. Asuransi swasta Iya, ya asuransi dok. swasta ya. Jadi teman-teman yang ingin melakukan pemeriksaan, perawatan, terapi, kemoterapi dan operasi sudah bisa melakukan pembayaran dengan asuransinya masing-masing. Dengan asuransi. Begitu. Jadi memang semua kedepannya kita akan menyiapkan supaya pasien ini nyaman ya, BPJS kemudian asuransi swasta lain. Itu mbak ini. Ya, nanti sahabat untuk lebih jelasnya terkait pembiayaan bisa menanyakan langsung kepada staf admission Betul, kami. admission di depan. Staf kami akan memberikan penjelasan lebih detail terkait masalah pembiayaan. Seperti itu Dan dok. jangan khawatir karena Rumah Sakit Onkologi Solo ini dengan pelayanan yang sangat mumpuni, cuman tidak menyulitkan para pasiennya ya. Jadi pembiayaannya bisa dikategorikan adalah pembiayaan yang affordable. Affordable artinya bisa diterima dengan baik dan tidak menyulitkan ya. Tidak Terutama menyulitkan teman-teman pasiennya. ya, teman-teman yang memang bertujuan untuk kesembuhan ya, mencari solusi untuk penyakitnya. Jadi teman-teman di luar sana, sahabat-sahabat jangan khawatir soal pembiayaan. Semua sudah disiapkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo supaya senyaman mungkin pasien, yang penting adalah kesembuhan. Gitu ya. Kesembuhannya dok. Jadi kita fokusnya ke penyembuhan Betul, pasien. penyembuhan, proses penyembuhannya. Baik dokter, jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, penyakit kanker adalah penyakit yang sangat berbahaya, tetapi masih bisa disembuhkan bila diketahui pada saat step awal ya dok ya, atau sedini mungkin. Untuk itu, mari kita aware pada diri sendiri dan keluarga untuk aktif melakukan deteksi dini di Rumah Sakit Onkologi Solo. Baik dokter, nggak kerasa sudah 1 jam dok. Iya, seru ya mbak ya. Iya, sebenarnya ini masih banyak Menarik pertanyaan topiknya. dari sahabat-sahabat di rumah, tetapi masih kita tampung dan akan kita bahas lebih detail pada sesi khusus berikutnya. Oke, jangan lewatkan berarti mbak. Jangan lewatkan, tetap bersama kami di Cancer Education Channel. Saya dan narasumber kita, Dr. Fenty. Ya. Mohon Ini, undur Mbak, ini. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sahabat, telah kita saksikan bersama serial edukasi dengan topik pelayanan khusus deteksi dini kanker. Semoga dapat memberikan informasi dan wawasan baru untuk segera melakukan deteksi dini kanker. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami tampung dan kami jawab satu persatu pada sesi khusus. Dan bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini, akan kami repost pada channel YouTube Rumah Sakit Onkologi Solo dan Cancer Education Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan memberikan like, share, komen, dan subscribe, karena dukungan sahabat sangat berarti bagi kami. Kami segenap kru yang bertugas mohon undur diri untuk sampai bertemu di episode berikutnya. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi.